Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman, "Wala tukhzini yauma yub'atsun, yauma la yanfa'u malun wala banun, illa man atallaha biqalbin salim." Dan janganlah engkau hinakan aku ya Allah pada hari mereka dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Demikianlah firman Allah dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-87, 88 dan 89. Maka di antara modal penting mendapatkan keselamatan di akhirat harus kita sadari adalah menjaga hati agar hati kita ini bersih, agar tidak dikotori oleh penyakit-penyakit hati. Karenanya kita harus berusaha menjaga kebersihan hati kita sampai bertemu dan menghadap Allah dengan hati yang bersih, dengan qalbun salim. Nah, di antaranya adalah kita harus pelihara dan jaga hati kita agar bersih dan terhindar dari penyakit ghurur. Innal ghurura da'un min adwa'il qulubi al-khatirah. Sesungguhnya ghurur itu adalah penyakit yang merupakan salah satu dari penyakit yang berbahaya karena sifatnya halus dan tersembunyi dan tidak disadari oleh banyak manusia. Ghurur itu berarti tipu daya. Ghurur itu adalah berarti tertipu atau sesuatu yang tampak indah padahal hakikatnya dia membinasakan. Seperti dunia itu bisa berpotensi menyebabkan ghurur, amal kita bisa berpotensi menyebabkan ghurur, ilmu kita juga bisa berpotensi menyebabkan ghurur, dan bisikan-bisikan setan juga bisa menyebabkan kita punya penyakit ghurur. Nah, para ulama telah menjelaskan bahwa al-ghurur huwa al-ihsasu bil amani al-wahmi. Jadi ghurur itu adalah perasaan aman yang semu, awil iktifa'u bil amali, atau merasa cukup dengan amal, au bi rahmatillah, atau merasa cukup dengan rahmat Allah, tuna taubatin wa mujahadatin, ya tanpa diikuti dengan apa? Dengan usaha yang sungguh-sungguh, dengan taubat, dan dia merasa sudah aman. Nah, itulah ghurur. Wa dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah mengingatkan kepada kita semua Rasulullah SAW, annal maghrura, bahwa sesungguhnya orang yang tertipu, huwa man yattabi'u hawahu, adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, tsumma yatamanna, kemudian dia hanya berangan-angan alallahi duna amal, kepada Allah tanpa amal. Dia ingin masuk surga tapi tanpa beramal yang menyebabkan bisa menjadikan dia masuk surga. Nah, itu adalah ghurur. Secara bahasa ghurur itu berasal dari akar kata ghirra, ghurur, yang menunjukkan mana tipuan dan memperdaya. Al-Quran, sahabat sekalian, menggunakan istilah ini untuk segala sesuatu yang menghiasi kebatilan dan menampilkannya seolah-olah sebagai kebenaran, ya. Seperti firman Allah di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-185, Allah berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali mata'ul ghurur, hanyalah kesenangan yang menipu. Nah, para ulama, sahabat sekalian, seperti Ibnu Katsir, Imam Al-Ghazali, Ibnul Qayyim, dan Al-Sa'di, ya, menjelaskan bahwa ghurur itu i'tiqadu shawabi syai'in wa huwa fil haqiqati fasidun. Jadi meyakini sesuatu itu benar, i'tiqadu shawabi syai'in, meyakini sesuatu itu benar, tetapi wa huwa fil haqiqati fasidun, tetapi hakikatnya dia rusak. Al-ihsasu bil amani min adabillah, merasa aman dari azab Allah, itu juga merupakan bentuk-bentuk ghurur. Al-inhida'u bil amali awil ilmi awid dunya, tertipu oleh amal, oleh ilmu atau dunia yang kita miliki. Dan dalam hadis, ya, disebutkan bahwa ghurur itu adalah angan-angan tanpa disertai amal tadi itu. Angan-angan yang tanpa disertai oleh amal. Yatamanna 'alallahi duna amal. Itulah ghurur. Ya. Nah, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW menyampaikan, al-kayyishu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha, ya, wa tamanna 'ala Allah. Bahwa Rasulullah menyampaikan al-kayyish, orang yang cerdas itu adalah mandana nafsahu, ya, orang yang mampu mengendalikan, mengoreksi, ya, dirinya, ya, nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk siap-siap, ya, untuk kehidupan setelah mati.
Wal ajiz, dan sedangkan orang yang lemah itu adalah man atba'a nafsahu, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, hawaha, wa tamanna 'ala Allah, dan hanya berangan-angan kepada Allah tanpa usaha. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, ya, para pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita perlu membicarakan tentang mengapa menjauhi huru ini penting dan mendesak. Mengapa menjauhi huru ini urgent? Allah Subhanahu wa taala memperingatkan dari bahaya tertipu oleh dunia dan setan sebagaimana dalam firman-Nya di surat Fatir, ya, maksud saya ayat yang kelima. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna wa'dallahi haqq, sesungguhnya janji Allah itu benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka janganlah kehidupan dunia ini memperdaya kalian. Janganlah menipu kalian semua kehidupan dunia ini. Wala yaghurrannakum billahil ghurur, dan jangan pula penipu atau setan, ya, itu memperdaya kalian tentang Allah Subhanahu wa taala. Di antara dampak buruk hurur yang karenanya kemudian ini penting dan mendesak untuk kita hindari adalah at-tasahul fit taubah. Biasanya orang yang tertipu kena penyakit hurur ini meremehkan taubat, ya. Ya, ini bahaya, ya, sehingga dia tidak segera bertobat akan kesalahannya. Al-ihsasu bil amani minal adab, merasa aman dari azab Allah, ya, sehingga dia santai-santai saja. Ya, al-aisyu fil amani al-farihah, hidup dalam angan-angan yang kosong. Al-aisyu fil amani al-farihah, hidup dalam angan-angan yang kosong. Nah, Nabi bersabda bahwa orang yang lemah adalah siapa? Innad dha'ifa huwa man atba'a nafsahu wa hawaha wa tamanna 'ala Allah. Al-ajiz, kata Rasulullah, orang yang lemah atau, nah, dalam bahasa lain adalah ad-dha'if, ya, adalah man atba'a nafsahu hawaha, yang mengikuti hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allah, tapi dia berangan-angan dapat kebaikan dari Allah. Nah, itu kalau kata orang-orang di Surabaya itu Joko Sembung naik becak, nggak nyambung, Cak. Ya, ingin apa? Ingin mendapatkan ridho Allah, ingin mendapatkan kebaikan dari Allah, tapi dia mengikuti hawa nafsu. Nah, seorang mukmin yang sejati itu hidup di antara rasa takut dan harapan kepada Allah, tidak putus asa dari rahmat Allah, dan juga tidak merasa aman dari murka Allah. Nah, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-99, fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun, dan tidak ada yang merasa aman dari makar Allah, ya, murka Allah, kecuali orang-orang yang merugi. Nah, orang yang merasa aman dari murka Allah, dari makar Allah, itu orang-orang yang berpotensi merugi. Nah, sahabat sekalian, para pemirsa yang dirahmati Allah, lalu kemudian mungkin kita perlu membicarakan lebih detail lagi tentang bentuk-bentuk hurur, ya, bentuk-bentuk tipu, penyakit tipu daya ini, ya. Yang pertama adalah tipu daya oleh dunia, tertipu oleh dunia, al-ihda'u bid dunya. Jadi kita bisa mengalami penyakit hurur karena tertipu oleh dunia. Apa al-ihda bid dunya itu, tertipu oleh dunia itu, yaitu tertipu oleh harta kita, kedudukan kita, popularitas kita, hingga melalaikan dari zikir, ya, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-9. Allah mengingatkan kita semua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum, janganlah harta-hartamu melalaikan kamu, wala auladukum, dan juga anak-anak kamu melalaikan kamu dari apa? An dzikrillah, dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika, dan barang siapa yang hartanya melalaikan dia kepada Allah, ya, anaknya melalaikan dia kepada Allah, faulaika humul khasirun, maka mereka ini adalah orang-orang yang rugi. Ini termasuk hurur adalah ketika seorang mengira bahwa kekayaannya, ya, hartanya, anaknya itu mendekatkannya kepada Allah, padahal Allah telah, ya, menafikan hal itu dalam surat Saba misalnya ayat 37. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila sholihan. Wa ma amwalukum wala auladukum, dan tidaklah harta kalian, anak-anak kalian, ya, billati tuqarribukum indana zulfa, sedikit pun bisa mendekatkan, ya, kalian kepadaku, kecuali illa man amana wa amila sholihan, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi yang bisa mendekatkan kita kepada Allah bukan harta kita, bukan anak kita, keimanan kita dan amal soleh kita. Faulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima 'amilu, maka mereka itulah orang-orang yang akan memperoleh balasan berlipat ganda bima 'amilu, dengan apa-apa yang telah mereka kerjakan, fil hurufati aminun, ya, dan mereka akan aman berada di kamar-kamar surga nanti. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah hurur yang kaitannya dengan tertipu oleh bisikan setan, ya, al-inhida'u biwasawisi asyaitoni,
tertipu oleh bisikan-bisikan syaitan. Di antaranya adalah menunda taubat, itu ya bisikan setan, mengira bahwa masih ada banyak waktu untuk kembali kepada Allah. Rasulullah pernah bersabda, ya diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yudkhila ahadan amaluhul jannah, tidaklah bisa memasukkan salah seorang di antara kalian yang amalnya itu kepada surga. Qalu, maka para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, ya, apakah juga tidak termasuk engkau ya Rasulullah, bahwa amal-amalmu tidak bisa masukkan engkau kepada surga? Qala, kata Rasulullah, wala ana, tidak juga aku. Tapi Rasulullah mengatakan, illa ayyatahummadani, kecuali ayyatahummadani Allahu bifadlin wa rahmatin, kecuali orang-orang yang mendapatkan keutamaan Allah dan rahmat Allah saja yang bisa masuk surga. Yang ketiga adalah tertipu oleh amal ibadah. Ada orang yang kena penyakit hurur karena dia tertipu oleh ibadahnya. Al-ikhda'u bil ibadat, seperti merasa bahwa amal yang ia lakukan itu sudah cukup tanpa takut apakah amal itu diterima atau tidak. Padahal para sahabat saja itu takut amal mereka tidak diterima oleh Allah. Kita bisa tengok itu dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan dengan hati yang takut. Jadi dia memberi tapi hatinya masih takut. Takut maksudnya apa? Tidak diterima, karena mereka yakin bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Nah, yang keempat, itu tertipu oleh ilmu. Al-inhida bil ilmi. Orang bisa tertipu karena ilmu. Seperti mencari ilmu itu untuk berlomba-lomba, mencari kedudukan atau mencari kemuliaan duniawi. Dan yang berikutnya, yang kelima, itu orang bisa kena penyakit hurur karena tertipu dengan berharap pada rahmat Allah. Al-ihda'u birroja'i fi rahmatillah, tertipu dengan harapan kepada rahmat Allah. Maksudnya gimana? Ya seperti orang yang berkata Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang, sementara ia tetap terus-menerus bermaksiat. Nah, jadi dia itu berharap dengan rahmat Allah tapi nggak ada usaha. Ya kan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang, tapi dia tetap maksiat gitu. Nah, Al-Quran juga menyebutkan contoh dari Bani Israel yang tertipu dengan anggapan bahwa neraka tidak akan menyentuh mereka kecuali hanya beberapa hari saja. Dalam surat Al-Imran ayat yang ke-24 itu Allah berfirman, "Dzalika bi annahum qalu", yang demikian ini karena mereka mengatakan lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat. Ya, tidaklah api neraka itu bisa menyentuh kami kecuali hanya dengan beberapa hari saja. Wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Dan mereka itu, kata Allah, wa gharrahum fi dinihim, telah tertipu dalam agama mereka. Makanu yaftarun. Terhadap apa? Ditipu oleh apa? Makanu yaftarun. Apa yang selalu mereka ada-adakan. Nah, sahabat sekalian yang dimatakan Allah, bahaya hurur, tertipu, itu hidup kita ini selalu berada dalam angan-angan tanpa amal. Dan bisa membuat hati kita ini keras, sebagaimana dalam surat Al-Hadid itu ayat 16. Lam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Belum datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diberi kitab oleh Allah kemudian berlalu masa yang panjang atas mereka, tetapi yang terjadi apa? Sehingga hati mereka itu menjadi keras, dan banyak di antara mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Hurur itu bahaya juga karena membuat orang enggan atau menunda-nunda untuk bertobat. Dan hurur itu bisa menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan. Apa yang dikhawatirkan? Ya dikhawatirkan terjerumus pada su'ul khotimah, akhir hidup yang buruk. Nah, karenanya maka sahabat sekalian, para pemirsa rahimakumullah, kita perlu mencari kiat nih. Kita perlu cari kiat bagaimana caranya mengobati dan melepaskan diri dari hurur. Yang pertama adalah menguatkan ilmu dan pandangan yang benar tentang hakikat dunia dan akhirat, supaya kita tidak tertipu oleh dunia kita. Yang kedua, memperbanyak muhasabah, sebagaimana ucapan Sayyidina Umar bin Khattab, hisablah dirimu, hasibu anfusakum, sebelum kalian semuanya dihisab, qabla an tuhasabu. Yang kedua, kiatnya menggabungkan rasa takut dan harapan secara seimbang. Jangan berat sebelah gitu Terlalu takut tanpa harapan kepada Allah, nggak punya harapan kepada Allah. Terlalu berharap saja kepada Allah tapi tidak ada ketakutan, nanti sembrono. Nah, kemudian yang keempat adalah memperbanyak doa. Di antara doanya ya Allah, jadikan aku ini orang yang takut kepadamu seakan-akan aku melihatmu. Ini di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi. Dan yang berikutnya, yang kelima adalah berkawan dan duduk bersama orang-orang yang soleh, yang senantiasa mengingatkan kita kepada Allah dan memberi nasihat yang benar. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, sesungguhnya hurur ini, penyakit yang membuat kita tertipu ini adalah penyakit yang menghiasi kebatilan sehingga tampak dalam rupa yang benar.
Ya, kita melihat kebatilan itu kayak benar saja gitu. Kita berbuat batil kayak berbuat benar saja, itu adalah ghurur. Dan dia menjadikan sebab tertundanya orang bertobat, ya, menjadikan orang jadi lemah iman, menjadikan orang terjerumus dalam kelalaian. Nah, makanya dengan ilmu, dengan muhasabah, dengan doa, dengan zikir, dengan bergaul ya bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang mukmin, ya, seseorang itu akan dapat terbebas